Osimhen hat-trick, pimpin top skor Liga Champions. Karabakh catat sejarah di Liga Champions. Guardiola tak terkalahkan lawan Dortmund. Inter sempurna raih 4 kemenangan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan matchday kedua grup D AFC Champions League 2 mempertemukan Al Nassr dengan FC Goa di Al Awal Stadium. Gol pertama lahir di menit ke-35 lewat aksi Abdul Rahman Gareb. Memasuki babak kedua, Gareb kembali mencetak gol di menit ke-48 untuk membawa Al Nassr menjauh 2-0. Mohamed Maran menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-65. 6 menit sebelum waktu normal habis, Joao Felix yang baru masuk menutup pesta gol lewat aksi salto indahnya. Hasil ini membuat The Global Club kukuh di puncak klasemen grup D dengan 12 poin dari 4 laga. Pafos versus Villarreal di Liga Champions berlangsung di Stadion Stelios Kyriakides. Kedua tim sama-sama mencari kemenangan perdana di fase grup. Memasuki babak kedua, Pafos langsung unggul di menit ke-47. Umpan sepak pojok Ken Sema berhasil disundul Derek Lucansen dan berbuah gol. Hingga peluit berakhir, Pafos tetap kokoh bertahan dan menutup laga dengan kemenangan 1-0. Berkat hasil ini, Pafos berada di posisi ke-20 klasemen Liga Champions dengan 5 poin, sedangkan Villarreal tertahan di posisi ke-32 dengan 1 poin. Benfica menjamu Bayer Leverkusen di Stadio Dalus pada matchday keempat Liga Champions. Kedua tim sama-sama belum menang di fase Liga musim ini. Memasuki babak kedua, tim tamu akhirnya memecah kebuntuan Patrick Schick dengan tenang menanduknya ke gawang Anatoly Trubin. Benfica berusaha keras menyamakan kedudukan, namun tembakan Luka Baiko di penghujung laga melenceng tipis. Berkat hasil ini, Leverkusen berada di posisi ke-21 klasemen Liga Champions dengan 5 poin, sedangkan Benfica terbenam di posisi ke-35 dengan 0 poin. Marseille versus Atalanta di Liga Champions berlangsung di Stade Velodrome. Di menit ke-15, Atalanta dapat penalti, namun Rulli sukses menepis penalti Charles de Ketelaere. Drama terjadi di menit ke-90. Marseille sempat meminta penalti setelah bola mengenai tangan Ederson di kotak Atalanta. Namun, wasit tak menganggapnya pelanggaran. Dari situasi serangan balik cepat, Lazar Samardzic melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti dan membawa Atalanta unggul 0-1. Berkat hasil ini, Atalanta berada di posisi ke-16 klasemen Liga Champions dengan 7 poin, sedangkan Marseille berada di posisi ke-25 dengan 3 poin. Ajax versus Galatasaray di Liga Champions berlangsung di Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Di menit ke-53, Victor Osimhen membuka keunggulan Galatasaray lewat sundulan. Youri Bas melakukan handball di kotak penalti. Osimhen mengeksekusi penalti dengan tenang dan membawa tim tamu unggul 0-2. Galatasaray kembali menambah keunggulan di menit ke-78. Osimhen menuntaskan penalti kedua dan mencetak hat-trick. Dengan kemenangan ini, Galatasaray naik ke posisi ke-9 klasemen Liga Champions dengan 9 poin, sedangkan Ajax terbenam di posisi ke-36 dengan 0 poin. Victor Osimhen menunjukkan performa luar biasa di Liga Champions musim ini. Dari 3 pertandingan terakhir, penyerang Galatasaray berusia 26 tahun ini berhasil mencetak 6 gol dan meraih 3 kali gelar Man of the Match. Dalam 8 laga Eropa terakhirnya, Osimhen sudah mengoleksi 12 gol, termasuk hat-trick kontra Ajax. Catatan ini membuatnya hanya 3 pertandingan lagi untuk menyamai rekor Cristiano Ronaldo dalam gol beruntun di kompetisi Eropa. Victor Osimhen kini menjadi sosok kunci Galatasaray di pentas kontinental. Newcastle versus Athletic Club di Liga Champions berlangsung di St James Park. Di menit ke-7, Newcastle berhasil unggul terlebih dahulu lewat sundulan Dan Bruyne. Newcastle di menit ke-57 mengadakan keunggulan menjadi 2-0. Sundulan Joelinton dari umpan silang Harvey Barnes sukses menaklukkan Unai Simon. Laga berakhir 2-0 untuk Newcastle. Berkat kemenangan ini, Newcastle naik di posisi ke-6 klasemen Liga Champions dengan 9 poin, sedangkan Athletic Bilbao tertahan di posisi ke-27 dengan 3 poin. Newcastle United tampil impresif di Liga Champions Eropa musim ini. Menurut laporan Squawka, tim berjuluk The Magpies berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di kompetisi Eropa utama untuk pertama kalinya sejak Maret 2007 saat tampil di Piala UEFA. Ketiga laga itu juga diwarnai catatan defensif yang solid, dengan Newcastle mencatat clean sheet di setiap pertandingan, menang 4-0 atas Union Saint-Gilloise, 3-0 atas Benfica, dan 2-0 atas Athletic Club. Kemenangan beruntun ini meningkatkan percaya diri tim dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim ini.
Karabakh versus Chelsea di Liga Champions berlangsung di Taufik Bakramov Stadium. Chelsea unggul lebih dulu pada menit ke-16 lewat Estevao yang menuntaskan umpan Andres Santos. Tuan rumah menyamakan kedudukan di menit ke-29 melalui Leandro Andrade memanfaatkan bola muntah. Karabakh berbalik unggul 2-1 di menit ke-39 setelah penalti Marko Jankovic menembus gawang Robert Sanchez. Di awal babak kedua, menit ke-52, Garnacho mencetak gol lewat serangan balik cepat membuat skor menjadi 2-2. Berkat hasil ini, Chelsea berada di posisi ke-12 klasemen Liga Champions dengan 7 poin, sedangkan Karabakh berada di posisi ke-15 dengan poin sama. Karabakh mencetak momen bersejarah dengan meraih poin pertama mereka melawan klub Inggris di kompetisi Eropa setelah ditahan imbang Chelsea 2-2 di Liga Champions. Sebelumnya, tim asal Azerbaijan ini selalu kalah dari wakil Inggris, termasuk kekalahan dari Spurs dan Arsenal. Musim ini, Karabakh tampil impresif dengan raihan 7 poin dari 12 kemungkinan, hasil kemenangan atas Benfica 3-2 dan Copenhagen 2-0, serta satu kekalahan 1-3 dari Athletic Club. Selain itu, mereka juga melipat gandakan jumlah gol mereka, menandai kemajuan signifikan di pentas Eropa. Manchester City menjamu Dortmund di Etihad Stadium pada matchday keempat Liga Champions. Di menit ke-22, Manchester City berhasil unggul lebih dulu lewat Phil Foden dari luar kotak penalti. Keunggulan Manchester City bertambah pada menit ke-29 melalui Erling Haaland yang menyambar umpan silang Jeremy Doku. Foden kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-57 setelah menerima umpan Tijani Reinders. Dortmund sempat memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Waldemar Anton di menit ke-72. Di menit ke-91, Ryan Cherki menutup pesta gol Manchester City dengan sepakan mendatar ke pojok kanan gawang. Berkat hasil ini, Manchester City berada di posisi 4 klasemen Liga Champions dengan 10 poin, sedangkan Dortmund berada di posisi ke-14 dengan 7 poin. Erling Haaland menorehkan sejarah baru di Liga Champions dengan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 5 laga beruntun untuk 3 klub berbeda: RB Salzburg 2019-2020, Borussia Dortmund 2020-2021, dan Manchester City 2025-2026. Prestasi ini menambah panjang daftar rekor Haaland yang kini duduk di peringkat ke-10 pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liga Champions dengan total 54 gol dari 52 pertandingan. Statistik ini menunjukkan ketajaman luar biasa Haaland dalam ajang tertinggi klub Eropa. Manchester City melanjutkan performa impresifnya di Liga Champions. Menurut data dari Squawka, Pep Guardiola kini tak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhirnya melawan Dortmund. Terakhir kalah pada final Piala Super Jerman 2014 bersama Bayern Munchen. Sementara itu, Opta Jo mencatat Manchester City kini meraih 20 kemenangan dari 23 laga kandang terakhir di fase grup atau Liga Champions dengan 16 kemenangan diraih dengan selisih 2 gol atau lebih. Rekor ini memperpanjang catatan tak terkalahkan di kandang menjadi 22 pertandingan sejak 2018, terakhir kalah dari Lyon. Laga seru terjadi di Jan Breydel Stadion saat klub Brugge menjamu Barcelona dalam lanjutan Liga Champions. Brugge unggul cepat di menit ke-6 lewat sepakan Nicolo Tresoldi. Namun, hanya 2 menit berselang, Barcelona berhasil menyamakan kedudukan melalui Ferran Torres. Pada menit ke-15, Brugge kembali memimpin. Kali ini Carlos Frobs mencatatkan namanya di papan skor. Masuk di babak kedua, Barcelona menyamakan kedudukan lewat aksi Lamine Yamal di menit ke-61. Namun, 2 menit berselang, Forbes kembali mencetak gol dan membawa Brugge unggul 3-2. Gol bunuh diri Christos Zolis di menit ke-73 membuat skor kembali imbang 3-3. Laga pun berakhir 3-3. Berkat hasil ini, Barcelona berada di posisi ke-11 klasemen dengan 7 poin, sedangkan klub Brugge tertahan di posisi ke-22 dengan 4 poin. Barcelona kembali menunjukkan kesulitan di lini belakang. Menurut data dari @optahuse, Blaugrana telah kebobolan di 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Total 16 gol, menjadi rangkaian tanpa clean sheet terburuk sejak Maret 2013. 13 laga, 21 gol kebobolan. Khusus di Liga Champions musim ini, mereka sudah kemasukan 7 gol dalam 4 pertandingan. Sementara secara keseluruhan, musim ini tercatat 20 gol dari 15 laga. Statistik ini menunjukkan bahwa pertahanan Barcelona masih membutuhkan perbaikan serius. Inter Milan menjamu Kairat Almaty di San Siro. Di menit ke-45, Inter berhasil unggul lebih dahulu lewat gol Lautaro Martinez setelah memanfaatkan bola pantul di kotak penalti. Pada awal babak kedua, Kairat menyamakan kedudukan lewat sundulan Ofri Arad dari bola liar hasil sepak pojok. Inter kembali unggul di menit ke-57. Carlos Augusto sukses menaklukkan kiper Tamerlan Anarbekov. Laga ini berakhir dengan skor 2-1. Berkat hasil ini, Inter berada di posisi ketiga klasemen Liga Champions dengan 12 poin.
sementara Kairat terbenam di posisi ke-34 dengan 1 angka. Inter Milan mencatat awal sempurna di Liga Champions musim ini setelah menaklukkan Kairat Almaty 2-1. Ini menandai 4 kemenangan beruntun Inter di fase grup, rekor pertama klub dalam sejarah kompetisi Eropa. Sebelumnya, Inter menang 2-0 atas Ajax, 3-0 kontra Slavia Prague, dan 4-0 melawan USG. Catatan ini menempatkan Inter sejajar dengan Arsenal dan Bayern Munchen sebagai satu-satunya tim yang memulai Liga Champions dengan raihan 4 dari 4 kemenangan. Kinerja ini memperkuat posisi Inter di papan atas fase Liga. Paris Saint-Germain mengonfirmasi Achraf Hakimi mengalami cedera pergelangan kaki parah saat kalah dari Bayern Munchen di Liga Champions. Dalam pernyataan resmi klub, bek asal Maroko itu diperkirakan absen 6-8 pekan dan terancam tak bisa tampil di Piala Afrika Desember nanti. Selain Hakimi, Ousmane Dembélé juga mengalami cedera betis, sementara Nuno Mendes masih menjalani perawatan cedera lutut kiri. Désiré Doué pun belum pulih sepenuhnya. Situasi ini menjadi pukulan bagi Luis Enrique yang harus memutar otak di tengah jadwal padat Ligue 1, Liga Champions, dan kompetisi domestik. Genoa dikabarkan tinggal selangkah lagi menunjuk Daniele De Rossi sebagai pelatih baru, seperti dilaporkan jurnalis Fabrizio Romano melalui akun X resminya. Mantan legenda AS Roma itu dijadwalkan bertemu dengan manajemen Genoa hari ini untuk menuntaskan kesepakatan sebelum diumumkan secara resmi. Langkah ini diambil setelah klub memutus kerjasama dengan Patrick Vieira usai catatan buruk di awal musim Serie A. De Rossi sendiri belum menangani klub manapun sejak berpisah dengan AS Roma pada September tahun lalu. Fiorentina telah mencapai kesepakatan penuh dengan Paolo Vanoli untuk menjadi pelatih kepala baru, menggantikan Stefano Pioli yang dipecat awal pekan ini. Seperti dilaporkan jurnalis Fabrizio Romano, kedua pihak hanya tinggal menuntaskan proses penandatanganan kontrak sebelum pengumuman resmi dilakukan. Pelatih berusia 53 tahun itu sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan bersama Torino. Fiorentina berharap kehadiran Vanoli dapat mengembalikan semangat dan kedisiplinan taktik tim yang belum meraih kemenangan dalam 10 laga awal Serie A musim ini. Gelandang AC Milan Adrien Rabiot dipastikan belum pulih dari cedera betis yang dialaminya saat jeda internasional bulan lalu. Menurut laporan jurnalis Daniele Longo dari Calcio Mercato, pemain berusia 30 tahun itu akan absen pada laga Serie A akhir pekan ini melawan Parma dan kemungkinan besar juga melewatkan panggilan tim nasional Prancis untuk kualifikasi Piala Dunia menghadapi Ukraina dan Azerbaijan. Pelatih Massimiliano Allegri akan tetap mengandalkan Youssouf Fofana di lini tengah bersama Samuel Ricci dan Luka Modric. Paulo Dybala dipastikan absen sekitar 4 pekan akibat cedera yang dialaminya saat gagal mengeksekusi penalti melawan AC Milan akhir pekan lalu. Menurut laporan Sky Sport Italia dan Football Italia, penyerang berusia 30 tahun itu mengalami masalah otot saat menendang bola, membuatnya harus menepi hingga akhir November. Absennya Dybala menjadi pukulan bagi AS Roma yang kini kehilangan pemain kreatif utama di momen yang genting. Ia dipastikan tak tampil saat Roma menghadapi Rangers di Liga Eropa dan Udinese di Serie A. Juventus tengah berupaya memperpanjang masa depan Dusan Vlahovic hingga 2030. Menurut laporan Tutto Mercato Web yang dikutip jurnalis Marco Conterio, pembicaraan berjalan positif namun belum mencapai kesepakatan. Klub disebut menawarkan kontrak jangka panjang dengan gaji baru sekitar 5-6 juta euro per musim, turun dari bayaran sekarang yang mencapai 12 juta euro bersih. Sebagai gantinya, Vlahovic meminta bonus penandatanganan cukup besar untuk menyeimbangkan penurunan tersebut. Baik Juventus maupun Vlahovic masih ingin melanjutkan kerjasama, asalkan tercapai kompromi soal nilai total kontrak. Atletico Madrid mengonfirmasi Robin Lenormand mengalami cedera lutut saat menghadapi Union Saint-Gilloise di Liga Champions. Bek asal Spanyol itu diperkirakan absen sekitar 2 bulan, seperti dilaporkan jurnalis Diario AS, Marcos Duran. Meski tidak ada kerusakan serius pada ligamen, kehilangan Lenormand tetap menjadi kabar buruk bagi Diego Simeone. Ia merupakan salah satu pemain penting konsisten di lini belakang musim ini. Dengan absennya Lenormand, Simeone akan mengandalkan Jose Gimenez dan Clement Lenglet, sementara David Hanko tetap jadi pilihan utama. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan bek Bayern Munchen, Dayot Upamecano. Laporan dari The Athletic menyebut, pemain asal Prancis itu diproyeksikan sebagai penerus jangka panjang bagi Antonio Rudiger dan David Alaba di lini belakang Los Blancos. Upamecano yang kontraknya bersama Bayern berlaku hingga 2026 tengah menemui jalan buntu dalam negosiasi perpanjangan. Ia meminta gaji sekitar 15 juta euro per tahun plus bonus besar. Situasi ini membuat kubu Madrid bergerak cepat, memanfaatkan peluang untuk mendatangkan bek berusia 26 tahun itu pada bursa Januari mendatang.
Real Madrid dikabarkan tidak lagi mengejar bek Crystal Palace, Marc Guéhi. Menurut laporan AS, keputusan itu diambil karena tuntutan gaji dan biaya tanda tangan pemain berusia 25 tahun tersebut dinilai terlalu tinggi. Kontrak sang kapten Palace berakhir pada Juni 2026, namun ia menolak perpanjangan baru dan bisa berbicara dengan klub luar negeri mulai 1 Januari. Dengan Madrid mundur, kini Liverpool dan Bayern Munchen menjadi kandidat utama untuk merekrut bek timnas Inggris itu. Aston Villa resmi mengumumkan perpanjangan kontrak kapten tim John McGinn hingga tahun 2028. Dalam pernyataan di situs resmi klub, Villa menyebut gelandang asal Skotlandia itu tetap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. McGinn bergabung dari Hibernian pada tahun 2018 dan sejak itu tampil konsisten membawa Villa naik ke Championship hingga kini bersaing di Liga Champions. Pemain berusia 29 tahun tersebut juga sudah mengoleksi lebih dari 80 caps bersama tim nasional Skotlandia. Tottenham Hotspur berencana menawarkan kontrak baru sekaligus kenaikan gaji untuk Mickey van de Ven sebagai bentuk apresiasi atas penampilan impresifnya musim ini. Laporan The Telegraph menyebut, bek asal Belanda itu dianggap memiliki peran penting di lini belakang bersama Christian Romero, terutama setelah mencetak gol solo indah ke gawang Copenhagen di Liga Champions. Meski Van de Ven masih memiliki sisa kontrak 3,5 tahun, Spurs ingin memperpanjang masa baktinya hingga setelah 2029. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.